Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul di gedung baru sulapan dari Pak Kaji Pewakiman ini. Hanya beberapa hari terus kita mendapatkan uang diklat yang luar biasa. Sedikit cerita dulu sebelum saya benar-benar buka pada siang hari ini. Saya yang 3 tahun di sini belum dikasih AC. Dengan yang terima kasih ya. Alhamdulillah Pak Kaji, kami memanggilnya begitu. Pak Kaji betul-betul memberikan yang terbaik terhadap jenengan semua, khususnya tawadhu beliau Pak Kaji terhadap yang Quran, khususnya terhadap Yayasan Arwaniah. Segala tenaga, pikiran maupun harta benda beliau curahkan hanya untuk yang Quran, karena ini juga merupakan cabang resmi yang Quran Pusat Kudus. Baik, secara resmi saya sebagai moderator yang pertama-tama kami ucapkan yang terhormat kepada Abuya Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Duha Arwani, Abah Muhammad Ulil Albab Arwani, pengasuh Pondok yang Quran Pusat Kudus, yang kami hormati Direktur 1 yang Quran Boarding School 1 Pandi, beliau Bapak Haji Ibrahim Wakiman beserta keluarga, yang kami hormati Direktur 2 Haji Sayun Adin MPD beserta keluarga, yang kami hormati Direktur Umum Ustadz Sahal Mahfud MPD Al-Hafidh beserta keluarga, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Al-Quran Terpadu yang Quran 1 Padi, beliau Ustadz Zawata Afnan SPDI Al-Hafidh, yang kami hormati Kepala Pondok yang Quran 1 Padi, beliau Ustadz Imam Syaukani SUD Al-Hafidh, yang kami hormati semua pelaksana yang Quran Boarding School 1 Padi, terkhusus panitia diklat calon guru tahfidz Yayasan Arwaniah Kudus tahun 2020, dan yang kami cintai bersama, kami banggakan bersama Ustadz dan Ustadzah yang didiklat selama 1 pekan di yang Quran Boarding School 1 Padi. Saya di sini sebagai moderator materi pertama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Ibrahim Wakiman, yang bukunya juga sulapan beliau Bandung Bondowoso kita nih. Semuanya serba disulap, semuanya serba cepat. Buku dibuat, bangunan dibangun, semuanya disediakan oleh beliau, luar biasa. Dengan materi sudah jenengan pegang di tangan jenengan semua, yaitu membangun tata kelola pondok pesantren yang unggul dan profesional. Materi bisa jenengan baca karena baru dapat hari ini tadi pagi bisa dibaca-baca terlebih dahulu, sembari saya akan sedikit bercerita tentang profil Pak Kaji. Nah, kita memanggil beliau dengan Pak Kaji gitu aja. Nah, kami dulu sedikit cerita. Sebelum cerita susunan acara, jadi saya akan sedikit bercerita tentang profil beliau. Yang kedua, nanti akan langsung materi dari Pak Kaji secara langsung. Yang ketiga, nanti akan kita buka 2 termin. Yang pertama ada 3 pertanyaan, yang termin kedua ada pertanyaan. Jadi nanti setelah Pak Kaji menyampaikan materi, jenengan diharapkan bertanya, 3 dari Ustadz dan 3 dari Ustadzah. Nanti yang termin pertama kami berikan kepada Ustadzah, karena katanya sih perempuan selalu nomor 1 kan begitu. Yang laki-laki pasti salah semua gitu kan. Nah, yang termin kedua nanti baru kami berikan ke Ustadz. Begitu nggih? Nah, setelah itu baru penumpukan.
Baik, ya, yang pertama langsung saja profil singkat, ya, profil singkat. Karena ini daripada nanti beliau sendiri yang bercerita, bukan bercerita sebenarnya, tapi memang apa adanya. Biasanya kalau cerita langsung dari sumbernya banyak tidak dipercaya. Kan nonton sih. Nah, ini yang cerita bukan dari beliau. Saya sebelum di Yambu'ul Quran Boarding School Senopati, saya sama sekali belum mengenal yang namanya Pak Wagiman, Pak Haji Ibrahim, sama sekali tidak pernah tahu. Nah, pertama saya, pada waktu itu yang di sini belum ada apa-apa. Baru tahunya ada lapangan di belakang sekolah. Dan di sini masih lahan tebu, Pak Kajirian, masih lahan tebu. Dulu sekolah ini juga kita tidak tahu. Saya waktu dulu melamar pekerjaan itu sampai mondar-mandir 3 kali. Katanya ini kok ada yayasan baru yang membutuhkan pengajar guru. Saya sampai mondar-mandir 3 kali karena apa? Karena bangunan ini sama sekali belum terlihat. Tapi selama 3 tahun bangunan SMP berdiri, masjid berdiri, pendopo berdiri, dan ini adalah gedung SMA yang baru yang insya Allah akan dioperasionalkan di tahun 2020. Mohon doa. Nah, Bapak Haji Ibrahim Wagiman, kalau jenengan lihat dengan kalau jenengan lihat secara kasat mata, bangunan ataupun beliau yang ada di depan ini kira-kira ada masalah ini. Kira-kira jenengan memandangnya itu Pak Kaji lulusan SD, SMP, S3 atau apa? Kira-kira. Boleh jawab aja, tidak apa-apa. Jawab aja. Kok tahu? Pasti sudah dibocori ini ya. Belum ya? Ya. Pak Kaji Ibrahim Wagiman merupakan kalau cerita dulu saya juga sampai terharu. Pak Kaji itu lulusan SD, betul-betul lulusan SD. Setelah itu sekolah. Oh, sarjana dasar. Ada koreksi. SD-nya belum saya lanjutkan. Ternyata SD-nya adalah sarjana dasar. Nah, jenengan asumsikan sendirilah itu sarjana dasar itu seperti apa. Setelah itu beliau berjuang dengan, tidak tahu itu ceritanya dan nanti yang melengkapi Pak Kaji sendiri, berjuang dengan segala baik dari sisi batin maupun dari sisi lahir, yang akhirnya menjadikan beliau bisa diberikan amanah oleh Yayasan Arwaniyah, berikut juga Yambu'ul Quran untuk mendirikan Yambu'ul Quran Boarding School Senopati. Pak Haji juga pernah bercerita beliau pernah lihat kato. Ada yang tahu kato? Tahu? Kalau orang Jawa tahu, kalau bahasa Indonesianya deda. Tahu nggak? Yang buat campuran makan ayam, makan kambing, tahu nggak? Nah, Pak Kaji dulu SD sampai berkeliling ke kampung-kampung untuk jualan itu. Tapi sekarang alhamdulillah bisa mendapatkan amanah yang luar biasa, menjadi cabang dari Yambu'ul Quran Kudus yang cabangnya ada di mana-mana, dan alhamdulillah dididikan di Pati. Nah, itu profil singkat dari beliau. Saya tidak mau bercerita panjang lebar. Dengan ini juga satu contoh juga. Mohon maaf. Ruang diklat yang ada di sini itu juga diselesaikan hanya beberapa hari saja. Makanya dari pertama saya tadi mengatakan bahwa Pak Kaji seperti Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso itu ceritanya membangun candi hanya 1 malam. Nah, ini bukan hanya candi, bukan hanya bangunan, tetapi juga buku beliau juga
menciptakan buku, padahal sekolah belum Pak Haji. Makanya jadi pulau nanti saya yang jadi bahan bulian Pak Haji kali ini, karena saya sendiri belum mempunyai buku. Nah ini juga insya Allah nanti jadi pelecut dari pemantik semua pelaksana di Al Quran, khususnya guru-guru agar bisa menciptakan dan melahirkan sebuah karya yang bisa dibukukan. Begitu. Saya tidak mau panjang lebar karena ini bukan sesi saya, bukan materi saya. Otomatis ini adalah materi pertama pembukaan di diklat 1 pekan yang nantinya jenengan lalui di Al Quran Boarding School 1 Pati. Materi pertama pada siang hari ini langsung disampaikan oleh Direktur 1 Al Quran Boarding School 1 Pati kepada beliau Bapak Haji Ibrahim Watiman. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Ulil Nuha Arwani, Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwani, dan sedaya masayikh, para kiai, calon kiai, para asatidz yang Al Quran Boarding School 1 Pati. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana siang ini setelah tadi pagi kita berkumpul lagi, siang ini kita bertemu lagi, jangan bosan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, sehingga dalam siang ini kita sadar berkumpul bersama barangkali ada manfaatnya. Karena yang menyampaikan materi ini bukan seorang pemateri sebenarnya, hanya dipaksakan. Mas, panggilan enak apa ya ini? Mas apa bapak apa ibu? Ustaz ya. Walaupun ini baru calon ustaz, tapi saya panggil ustaz dan ustazah. Kalau materi siang tadi, dengan serius, banget seriusnya itu nggak ada yang ngantuk. Ya, jadi banget seriusnya itu kalau tonton yang memiliki ini tahu banyak sekali yang ngantuk, yang buri-buri ngantuk. Cowok dan ceweknya mesti ngantuk lagi. Mungkin tadi ada 20% ngantuk. Nah, ini kita nggak usah terlalu serius, tapi fokus. Nah, dengan serius kalau ngantuk malah ngantuk dede. Tapi dengan walaupun tidak serius tapi dengan fokus pada materi, insya Allah mendapatkan hasil yang lebih luar biasa. Amin Allah. Ya. Ini dalam judulnya ini apa tadi Pak? Coba dibacakan di situ Pak judulnya. Membangun tata kelola pondok pesantren yang unggul dan profesional. Membangun tata kelola. Ya. Jenengan ini satu pertanyaan kami. Jenengan hadir di sini mengikuti diklat di sini. Niat dan tujuannya ini kalian untuk mau jadi ustadz atau mau hanya sekedar mencari pengalaman atau apa? Mencari ilmu. Nek wis tok ilmu niki mengke ajeng bikin apa? Soalnya judul yang ada di sini diklat calon guru guru tahfidz. Jadi kan jangan hanya sekedar mencari ilmu, ya menurut saya tidak. Karena judul yang ada di sini calon guru tahfidz. Secara otomatis kalian berpikir aku sok jadi ustaz. Gimana? Nah, tapi jenengan ini nek kula saranke, jangan hanya berpikir untuk jadi ustaz. Setelah aku nanti jadi ustaz, saya harus mendirikan lembaga, saya harus menjadi seorang kiai yang besar,
seorang bunyai yang besar, syukur-syukur untuk bujuk kiai yang besar juga, tenan-tenan. Amin Allahumma. Anak sing amin untuk kiai sing gede. Yang penting ya jangan yang kedua. Ya. Untuk khusus ibu Mbak E, ustazahnya, yang penting jangan jadi yang kedua. Ya. Jadi kenapa saya mengangkat ini tata kelola lembaga yang baik? Ya. Jenengan ini walaupun taraf masih santri yang menginjak menjadi calon ustadz, tapi jangan hanya satu berpikir pada kalian untuk menjadi ustadz, hanya sekedar pengajar. Berpikirnya yang bercita-cita yang lebih tinggi, bahwa saya nanti suatu saat saya akan mendirikan pondok pesantren begini. Yang cukup nih, mau ini boleh. Kok suara sing gedek ya? Kok kita era percaya diri banget. Semua tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kalian semua sudah memiliki bekal yang sangat baik. Tadi dingetikake kali Yai Bab, guru Quran, guru tahfidz ya, niku paling utama-utamane seorang guru. Dan seorang penghafal Al-Quran tentunya Allah juga akan mengangkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi dengan ini memang orang-orang pilihan. Kalian menjadi orang-orang pilihan, tapi kalau kalian tidak bisa memanfaatkan ini semua, akan sia-sia. Saya tadi menyimak juga dari Yai Bab tentang keikhlasan kalian dalam mengajar. Dan itu sering sekali, banyak sekali dilakukan. Bahkan saya sendiri kadang-kadang melakukan hal yang sangat bodoh. Hal yang sangat bodoh pada diri kita itu apa? Kita itu dipaksa untuk, karena kita seorang guru, ya, seorang atau karyawan atau seorang, kita itu dipaksa tetap menjalankan tugas apa yang diberikan pada pimpinan kita. Kalau guru SD tugas kowe pokoknya mulango bocah iki dadi cah pinter. Guru nggih padha mawon, ustaz nggih padha mawon. Tapi terkadang kita itu kebodohan kita nih. Karena capeknya kita, lelahnya kita sudah membosankan kita, itu kita jalankan tapi tanpa ada keikhlasan. Iya betul. Ini penyakit kita semua ini. Jadi kita itu sering melakukan tugas, melakukan kewajiban. Loh, podo-podo dikangeli kok jangan diikhlasi. Apakah tidak bodoh kita? Maka sebenarnya saya menganggap diri saya, loh kok saya bodoh banget ya. Saya paksakan diri saya untuk melakukan sesuatu, tapi saya tidak melakukan keikhlasan. Jadi kita tidak pernah belajar dari keikhlasan. Dan ini adalah salah satu kebodohan kita di situ. Padahal itu tadi akan menjadi bangkai yang kita sajikan kepada Allah. Loh, bodoh nggak kita ini? Nah, ini sedikit gambaran. Kalau tadi mungkin biografi saya atau apa sudah diceritakan Pak Piki, itu ya sedikit ada benar, tapi ya mungkin ada juga enggak. Nah, itu. Kalian orang-orang yang beruntung sudah menghafal Al-Quran, wis kawin cilik mondok ya. Nah sekarang mau jadi ustaz, tapi jangan hanya berhenti atau nyaman untuk sekedar menjadi ustaz. Rubah mindset kalian, rubah pemikiran kalian. Saya harus bisa mendirikan lembaga yang baik, lembaga yang profesional. Maka di sini saya berusaha untuk mendirikan lembaga yang profesional. Mungkin dengan ada yang kenal ustadz-ustadz yang ada di sini, ya mungkin nanti boleh bercerita. Di sini itu seperti apa
tradisinya. Bahkan di sini ini orang ustadz mau datang mau sholat jamaah aja harus menggunakan absen. Tuh, bukan tenang nyambut. Kemudian itu pagi itu ustadz, terutama ustadz sekolah sebelum masuk dia pakai iya. Mungkin bagi orang yang ekstrim wah pagi orang yang nenggone apa itu hati sih. Nah, tapi tujuan kita hanya satu, kebersamaan kita. Maka dari itu saya menghimbau semua calon ustadz ini, calon kiai ini, tolong jangan kita itu harus selalu berpikir yang lebih daripada yang kita terima. Maka sering dikatakan orang kita itu harus selalu ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau kalian hanya mengamati tok, setiap gimana kalian mengamati, kalian datang ke sini mengamati, tidak ada reaksi apa-apa, kalian hanya seorang pemimpi. Tapi pun mengisahnya mengamati, gitu. Karena kan waktu kalau pemimpi dong, apa? Lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti tapi mimpi. Gini kok, jangan kalian menjadi seorang pemimpi. Setelah kita mengamatinya, kita harus meniru. Jadi nek jenengan mengamati tok tanpa meniru, gini kok jenengan seorang pemimpi. Tapi kalau kalian bisa meniru apa yang dijalankan di sini, kalian tiru, tidak cukup meniru. Karena kalau hanya kalian seorang peniru, kalian itu hanya seorang akan menjadi bayang-bayang mereka saja. Karena apa? Dia lebih naik, kalian meniru naik. Kalian ini mereka lebih tinggi lagi, kalian baru meniru. Jadi kalian tidak akan pernah berada di atas. Tapi setelah kalian meniru, kemudian kalian memodifikasi, disinilah letak jati diri kalian akan terwujud. Saya mendirikan ini itu setiap saat, setiap waktu saya studi Bandung kemana-mana. Di sana kayak gitu, di sana kayak gitu, di sana. Dan kita selalu memodifikasi terus. Makanya di sini mungkin pembelajaran di sini banyak sekali yang di luar pembelajaran yang Quran lainnya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi untuk menjadi orang besar. Kalau kalian hanya sekedar meniru terus tanpa memodifikasi dan tanpa melakukan yang lebih, tidak kalian akan menjadi orang yang besar. Karena orang yang besar pasti dia berani berspekulasi. Ini untuk motivasi untuk Anda semua. Saya bukan seorang pesantren, saya juga hanya sarjana dasar tadi yang dikatakan Mbak Vicky, dan itu betul. Sing bener nih Mbak. Nenek kalau cilik kalau orang pasar badan, kalau cilik paling benar. Anak yang suka itu. Walaupun antol katol tapi anak yang suka. Saya bisa melakukan hal seperti ini buat sombong ya. Karena apa? Satu, kerja keras. Dan kalian kalau mau sukses, salah satu syarat ini dengan catatnya, kalian harus satu, mau dipaksa. Setelah kalian mau dipaksa, harus ikhlas menerima keterpaksaan. Karena lembaga memaksa pasti untuk kemajuan lembaga. Kalian dipaksa kok kalian tidak mau, nggak mungkin lembaga itu akan maju. Karena apa? Pendiri lembaga pasti mempunyai target-target tertentu untuk apa yang dia capai. Kayak yang guru Quran ini, saya bilang kepada Pak Guru semua, Pak Ustadz semua, kalahkan yang lainnya.
Bagaimana kita mengalahkan menawan? Bagaimana kita mengalahkan mungkin yang di mana itu, yang Randon, yang di Bejen, yang di mana? Itu motivasi saya. Bukan dalam artian kita mau mengalahkan itu kita pengen wah sendiri atau hebat sendiri atau apa. Setiap lembaga Yanbo kalau mau berpikir seperti itu semua, Menawan juga mengatakan itu, Bejen juga mengatakan itu, Yanbo akan bisa. Nah, ini salah satu tata kelola. Bagaimana suatu saat kalian nanti menjadi ustazah atau menjadi kiai, mendirikan pondok pesantren sendiri, satu yang harus kita pegang, salah satunya itu. Jenengan perhatikan ya, banyak yang mendirikan lembaga hanya bisa melakukan nih. Saya mendengarkan kata-kata itu paling nggak enak di telinga saya. Kalau kita memang mau niat membuat lembaga, bukan saat melakukan, kita kejar, harus berlari, kita semakin maju, semakin jauh, semakin jauh. Ini berdiri 3 tahun yang lalu, jangan bayangin. Dan karena keseriusan, tidak ketergantungan kita pada orang lain, nah ini salah satunya juga. Ini Agustus 2016 baru dimulai pembangunannya. 2017, Juni 2017 kita penerimaan siswa. Mbak Kiki masuk bulan apa? Juni 2017. Sudah bisa seperti itu. Makanya lembaga itu, mendirikan lembaga salah satu kuncinya harus kaya. Kemudian misalkan untuk lembaga saya harus oke. Karena kalian nanti akan jadi orang yang pikir jadinya, yang suka meminta-minta. Padahal meminta, orang yang suka meminta adalah salah satu yang tidak disukai Allah. Nah, makanya jenengan jangan berpikir, wah saya mau membuat lembaga ini, gue kono sumbangan oke, gue kono bantuan oke, hanya ingin memanfaatkan bantuan dan sumbangan. Boleh ditanyakan pada Pak Guru kami yang ada di sini, pernah nggak kita meminta atau mengusulkan ke wali santri, Pak ini lagi ada pembangunan, kita mohon bantuannya, mohon sumbangannya, pernah? Karena berdirinya yang saya yakin ini adalah anugerah dari Allah. Dan insya Allah dengan Yanbo ini Allah mencukupi. Selama kita satu serius, fokus serius. Karena apa? Fokus dalam satu keinginan akan menjadikan beberapa banyak keinginan, mencapai keberhasilan dari beberapa banyak keinginan. Tapi kalian kalau nggak fokus, ya jangan mau bikin pesantren. Ini orang pada duit. Wah, sampai pesantren. Gue nak mau untuk sumbangan. Kok kita ngomongin pemerintah ya oke, ngomongin dinas yang lainnya kok oke. Berdirilah pembangunan baru setengah. Wah, kita mau kok saya oke, rumah kok isi heli ya, kita nggak mau rumah pusing. Jadi sudah mengabaikan niat kita yang lama, niat kita yang mendirikan sekolah, ke niat-niat yang lainnya lagi. Itu akan menjadikan banyak kegagalan. Tapi kalau kalian fokuskan dalam satu keinginan kalian, wah saya mau membuat lembaga ini harus sampai sukses. Nah kita pun juga sama. Target saya 5 tahun yang akan datang, bagaimana lembaga ini terselesaikan semua. Gedung SMP, gedung SMA, asrama. Asrama ini kalah betul kalian, yang lainnya. Tidak terlalu kalah kan? Mereka bisa menggunakan tempat tidur, semua kamar ada 2 kamar mandinya masing-masing. Yang putri mungkin belum lihat ya gitu. Yang putra tadi, tadi tidur di situ. Walaupun kurang belum begitu nyaman, dan nanti kita pasang AC semua, dapat nenek kari ya. Kedisi kan
Disitulah makanya di sini saya terangkan ada 3 unsur. Ya. Ini serius nih. Ini bukan pencerita ini. Ini salah satu perjalanan yang Nurul Quran satu pati, ya. Dan program-program yang akan kita jalankan. Nah, makanya kalau tadi itu materi-materi yang lain, karena saya ini bukan seorang pencerita, karena kami nggak punya bahan untuk bercerita. Saya itu bisa menceritakan apa yang sudah saya lakukan. Dan sebagian besar itu ada di buku yang kecil ini. Ini belum sempurna ya nanti. Ini insya Allah akan kita jadikan buku yang bagus gitu ya. Nah, untuk anggota kita tak kayak gratis, rasa bayar. Dan ini pengalaman hidup, salah satu pengalaman hidupnya yang Nurul Quran satu pati. Sebelumnya itu kalau ceritanya sedikit nih ya. Sebelumnya kenapa terjadinya yang Nurul Quran satu pati ini? Ya. Ini tanpa rencana, tanpa dugaan, tanpa apapun. Jadi kebetulan anak kami Fuad, ada yang tepat? Ada nggak? Fuad Sirot, ada nggak? Alumni Yanbu mungkin 3 tahun yang lalu ya. Karena dia mulai dari Kradot terus di Pak Saimon itu 6 tahun. Nah 3 tahun yang lalu dia baru lulus. Ya apa-apa aku. Jelas Pak Ani ora pinter, anak ora pinter ya. Lupa. Ini. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Karena saya hanya mati-mati satu. Nah, kowe mbok terusno sak karepmu. Arep mbok khatamno nganti lulus SMA karepmu, nek ora lulus SMA yo lanjutno meneh ning gone pusat, ning gone apa sing penting siji syaraté. Kowe engko kuliah nek wis lulus, wis khatam. Jadi saya tidak pernah menangis kan? Ya, nah kebetulan ada idaroh di tempat saya, gitu kan, sekabupaten Pati. Ini terjadinya Yanbu itu di situ. Saya selama mondokkan anak saya di Yanbu, ya, niku hanya sekali saya panggil Yai Ulin. Pertama kali masuk di Kradot, niku sowan Yai Ulin, sampai lulus SMA tidak pernah sowan lagi saya. Jadi beliau pun tidak mengenal saya. Kebetulan ada acara di tempat saya, di rumah kami, beliau hadir sama Yai Bab. Terus kemudian saya ketemu dengan Gus Rusyak. Sebelumnya kita nggak kenal sama sekali, yang hadir di situ tidak ada yang kenal. Bahkan ada si siapa itu, yang dari Sidoarjo itu, yang dari Kradot anak-anak semuanya, Bisma itu ikut ya di tempat saya itu. Saya melihat si Bisma itu waktu itu masih kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 4 itu. Saya itu menangis. Padahal kalau mau garap, itu kan menangis. Masya Allah, cuy-cuy ada pointer ya. Kemudian saya matur Yai, tidak ada sebenarnya saya untuk mendirikan lembaga ini, tidak ada waktu itu. Saya matur Yai, mbok menangi kepareng. Pulau itu gak ada keinginan badin apa zaman sekolahan, tapi nggak pernah punya keberanian. Mbok naik kepareng kalau tak nyambang Yanbu. Yai itu tidak kenal dengan saya. Kok ndedala Yai itu nggih mawon nggih saged mawon. Bareng Yai bilang saged niku kula langsung wah, modalku kok gini. Saya tidak punya modal. Tapi memang tanah ini waktu itu sudah ada sekitar 4.000 meter. Tidak punya modal saya. Karena saya nggak punya modal, jadi belum menindaklanjuti lagi. 3 bulan kemudian, bulan Juli, kalau nggak salah, waktu itu bulan Maret, jadi bulan Juli lagi itu datang ke tempatnya Yai lagi. Belum jauh Yai badhe nindaklanjuti sing napa masalah sekolah wonten Pati nih kok. Si pundi nggih, Yai lali. Lho udah kebanget tenan iki.
Lho kok yai dadi sing lali. Setelah yai nggih pun yo mawon dirembak kali pengurus. Kami suatu tempatnya Pak Saiun, Gus Im, dia pun langsung jenengan bangun mawon. Lah kan bangun itu ada duit. Agustus 2016. Yo bukan dalam arti itu terawal sampean, ya karena kalau itu randu itu ya mungkin paling ya 200 juta apa orang kontrol randu itu kan sampean randu itu tenang. Waktu itu saya pegang 200 juta. Langsung kita niati untuk bangun gitu kan. Ngerampoknya romo-romo yai kajet ini alhamdulillah datang semua. Mulai Yai Nabe Abdillah yang meninggal kemarin, terus Yai Mu'ad, Yai Zaki, semuanya sampai ke Yai Aziz Pati semua hadir semua. Buarnya acara itu acaranya sehari semalam. Malam ini acara apa itu? Manakipan, paginya itu wani nekakno bupati. Peletakan batu pertama. Dirawi Yai Ulin, Yai Bab, Pak Bupati, terus kepala dinas semua. Lah kalau di acara mau tak kira ya, 35 juta kira. Lu masih coba ngomong gitu. Tetapi karena niat saya yang tulus dengan yai yang rawuh ini, saya niat. Wes minimal udah sih 1 lantai dulu terlaksana. Tapi saya dalam benak saya yang satu yakin, fokus saya harus menyelesaikan semuanya. Ya. Saya yakin dan saya tidak pernah meminta kepada siapapun. Dalam kondisi yang seperti itu saya tidak mau memanfaatkan saya mencari sumbangan. Alhamdulillah berjalannya waktu, dalam waktu 6 bulan, Agustus mulai ke September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan. April, Mei ini penerimaan siswa, tiba-tiba orang murid 100. Bangunannya daripada orang itu, jadi belum bocor nih. Alhamdulillah penerimaan siswa, 1 gedung yang di sana itu selesai. Kita belum punya apa-apa. Dalam waktu 8 bulan, yang tadinya kami tidak memiliki apa-apa terselesaikan dengan baik. Karena apa? Saya hanya menggantungkan pada Allah. Mungkin kalau jadi napa niku terus tak jalur sumbangan nanti malah orang jadi yang yakin. Tapi kalau saya hanya fokus pada Allah, semua ya Allah, semua terjadi ini hanya karena Engkau. Mudahkanlah, jadikan kun fayakun lala dalam waktu 8 bulan 1 gedung itu selesai. Pak Kiki masuk pertama, ini belum nih. Mungkin yang ceritanya tahu. Pertama kali santri masuk itu kita masih ngaspal, udah kita kan, dan tanahnya belum nambah. Setelah itu menerima 100 santri, mumet menembak. Apa betul ya? Penerimaan selesai menjelang Lebaran. Dapur kita belum punya, kamar mandi belum punya, santri sudah menerima 100. Kalau mumet menembak. Makanya bikin kamar mandi ala kadarnya yang sekarang masih ada itu di sebelah barat itu. Kalau mbak santri tadi yang lewat di situ, itu kamar mandi pertama dan karena terpaksa terjadinya itu. Nah akhirnya 1 gedung selesai, santri sekolahnya itu itu di atas atau di bawah? Di atas, bawah untuk tidur santri. Lantai 2 untuk tidur santri, bawah untuk kantor. Dan alhamdulillah dalam waktu sekarang 3 tahun ini baru mau meluluskan SMA, ya. Gedung baru mau melanjutkan SMA anak-anaknya, ya. Nah ini baru tahun ketiga, jadi belum pernah meluluskan, sudah bisa seperti ini. Karena apa? Satu, tergantunglah pada Allah. Nah makanya dengan wis dadi kiai kok hanya menggantungkan pada sumbangan manusia, ya. Hasilnya mesti kecewa.
Ya, ini bagi ini serius nih. Mana nek jenengan pun dadi napa dadi ustadznya mesti kudune dadi kiai. Nek dadi kiai kudune duwe kan ada, ya mana? Jadi kita kira-kira jauh pengen nonton betul? Apa nyaman dari guru dong? Nah si mbak santri nyaman, dipek 7. Nah itu makanya tata kelola lembaga yang baik, ya, ini diterangkan di sini saya tulis ada 3. Coba lah, bisa diangkat itu. Ada 3 pilar bagaimana lembaga ini bisa jadi baik. Ini nanti ini pembekalan saya ini suatu saat ini didengar estu nih ngapun dong ngantuk loh. Nah ngantuk kita break kopi dulu nih. Nah kira-kira ngantuk soalnya ini penting banget nih. Niki estu penting banget untuk tata kelola suatu saat kalian nanti menjadi orang-orang yang hebat. Nah ini saya ada 3 pilar. Ya, unsur bagaimana lembaga pendidikan itu menjadi baik. 1, ya, lembaga harus sukses, harus kaya. Kok nggawe lembaga ini rasuke berarti kita masih gagal. Niki kula rada ekstrem nih. Mungkin orang apa niku mboten sesuai karena zamannya ini kita zaman berbeda. Kalau dulu yang penting kowe ikhlas jadi guru ya yang penting ikhlas wis entuk dibisaroi ya alhamdulillah, ora dibisaroi ya alhamdulillah. Tapi untuk mencapai lembaga yang profesional kita tidak bisa seperti itu. Makanya saya mau merubah mindset daripada pesantren-pesantren yang mau dikon ikhlas. Karena keikhlasan itu dhuwur. Estu nih, keikhlasan itu dhuwur. Yang Bapak Mas ini ada yang sudah berkeluarga? Cobi ada yang berkeluarga. Nah, 1, 2, 3, 4, 2, alhamdulillah. Jenengan niki menurut saya bertanya pada yang berkeluarga aja. Sudah punya anak? Nah ini pertanyaan saya. Ibu-ibu yang mau nonton nggak ada putra? Nah, ini saya tanya dari tingkat keikhlasan. Jenengan tembriki di sekolah ini bisa ikhlas. Barang mulai, gitu, toko mak, anaknya nangis. Pak, Bu, sesuk bayar sekolah. Sedangkan yang gue lembaga ini sama kon ikhlas, wis santuke sing penting ikhlas kok Gusti Allah memberi jalan. Kira-kira dengan mulang niki tengene mriki nggih. Saged tenan napa mboten? Wah, kok anak tunggu sesuk bayar sekolah iki kira ya. Apa utang lembaga ya lembaga ikhlasan. Makanya saya berpikir berbalik. Lembaga kalau kaya memiliki asatet atau nek kula sakniki pun tidak mau menyebut itu apa hanya sekedar asatet karyawan, karena kita harus profesional. Karena kalau asatet itu umum dikon ikhlas, tapi karyawan kalau kita sebut dia karyawan kita harus profesional. Nah sedang jadi ikhlas atau profesional? Karena setelah kita bisa profesional, kita bisa melakukan keikhlasan. Tapi kalau kita suruh ikhlas, kok kita disuruh profesional, sulit sekali. Makanya kenapa kita balik, kenapa kita harus profesional dulu, setelah profesional kita baru ikhlas. Kan gitu. Ya emang nek untuk ya loro ya penak. Wong lanang kabeh ning sumpama entuk ana bojo siji ambek loro milih loro. Makanya di sini tata kelola yang baik, lembaga harus kaya. Kalau menciptakan lembaga kok tidak menjadikan lembaga itu kaya, ya, itu menurut saya masih gagal. Arwanian itu sudah apa betul? Ya, makanya dia hebat.
mana dia hebat gitu loh. Tapi kalau lembaga yang kurang duit, kok sampai ngomong-ngomong mobil ini, kan? Coba. Ini mana? Nek lembaga Arwania orang sugih Pak mau melakukan diklat seperti ini tidak akan terwujud. Karena apa? Diklat ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Anggarannya 1 juta luwe. Berarti lembaganya larat kondisi sampai itu. Duit 1 juta. Mangane kon sing kelas-kelasan, ora usah nganggo kopi-kopian, kan kan. Nah, di sini tidak ada jadwalnya kopi break segala kan. Nah, ya seadanya enggak apa-apa. Nah, makanya satu yang kita bimbing, lembaga harus kuat. Harus sugih. Setelah lembaga ini garis besarnya dulu ya. Nek waktu nentak terus mau tak terus nek tak ya wis mandek ning garis yang penting garis-garis besar ini mana aja ngantuk tenan iki. Soalnya ini bekal kalian untuk menjadi seorang kiai, seorang bunyai. Harus mau ngapangan rapopo ning sing penting ora ngantuk. Nek wis lembaga niki maju nggih, unsur kedua apa? Coba unsur kedua. Karyawan. Nah, kedua kiai ini gurune asatidnya harus sejahtera makmur. Ini yang belum kami wujudkan secara baik. Karena apa? Kemampuan lembaga masih belum begitu kuat. Tapi kami berkomitmen, kami punya cita-cita, kami punya harapan. Semua asatid yang ada di Yanbu'ul Quran satu parti ini harus bisa sejahtera. Itu komitmen lembaga. Saya berbicara di sini tidak hanya sekedar atas nama narasumber, tapi kami berbicara di sini sebagai penanggung jawab lembaga. Dan ini saya tidak pernah saya katakan wah nanti untuk kejutan. Nah, ini perbedaannya banyak yang mengatakan wah orang usah dibuat-buat ya. Sing penting kok bukti ini, sing penting engkau bukti ini. Kalau saya balik lagi mindset itu, pemikiran itu saya balik lagi. Jadi satu keinginan, kalau kita ingat itu terus keinginan itu, ya, saya penanggung jawab lembaga. Nah, keinginan saya, tujuan saya mendirikan lembaga ini tidak saya sampaikan kepada asatid, kepada semua karyawan yang ada di sini. Saya bisa ingkar janji. Tapi kalau saya sampaikan selalu, dan ini saya selalu sampaikan, bertahanlah kalian di sini. Insya Allah nggak akan lama kalian akan layak hidup sejahtera. Itu cita-cita kami. Dan sering saya katakan, karena apa? Kalau ini saya katakan itu menjadikan support saya, semangat saya. Tapi kalau itu tidak saya katakan, ya, di saat aku duit, wah om aku jalan mobil ke jalan, aku tuh mobil aku sih. Gimana? Ya aku harus berjanji apa-apa. Aku memberi kejutan tuh aku senang. Nah aku rasa senang kan juga kan. Tapi kalau ini sudah menjadikan janji saya keluar dari mulut saya dan saya harus berkomitmen. Saya menuntut usaha ini kalian harus punya komitmen. Tapi kalau pimpinannya nggak punya komitmen, bagaimana? Nggak akan terwujud apa-apa. Santri juga sholat berjamaah, tapi ustadznya malas sholat berjamaah. Bener nggak kira-kira? Udune salah neng saiki bener. Karena fakta yang berjalan adalah itu. Gitu. Makanya saya bagaimana mengelola karyawan atau asatid yang ada di sini mendapatkan bisyarah yang profesional, bagaimana dia bisa mensejahterakan keluarganya, itu cita-cita kami. Walaupun ini sekarang belum terwujud, tapi saya yakin 3 tahun yang akan datang akan kami wujudkan. Ini kalian harus, nanti suatu saat kalian mendirikan lembaga seperti itu ya, harus itu cita-cita itu harus diimban, karena itu untuk kepentingan semuanya.
kita itu sadar ya, guru itu kan salah satu pahlawan yang tanpa tanda jasa. Jadi ini ngerti nggak sama kalau disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Kenapa? Ikhlas-ikhlasan. Nek jane iso ikhlas apa betul? Jadi guru, kenapa guru itu disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Karena dia itu perjuangannya yang luar biasa. Negara ini tidak akan bisa maju, negara ini tidak akan bisa sebesar ini, tidak akan makmur seperti ini tanpa ada guru. Lah nek wis dadi guru kon sing ikhlas tanpa tanda jasa, ora usah dikei penghormatan apa-apa, wis ora apa-apa. Baik. Dan itu sangat baik gitu loh. Dan bahkan wali santri ini saya juga sedikit ada saya anukan juga ya itu. Kadang-kadang orang tua santri pun itu juga nggak menyadari. Ini saya juga keprihatinan saya kepada guru itu di situ. Untung aku ada jadi guru. Nah aku jadi guru mungkin ya aku paham kok. Walaupun aku udah tidak ini. Ini kita pernah jangan juga harus tidak ya. Sombong sini kan itu kan. Nek wis bagus sombong lah. Jadi jarang sekali wali santri atau seorang guru yang memerhati seorang wali murid ya, yang mau memperhatikan seorang guru. Isane ngomaidu gitu. Gini kok nanti disebut pahlawan tanpa tanda jasa ya cuma mung isane mung nrimo dipaidu, mung nrimo di napa niku diseneni gitu. Anake ora pinter dipaidu, anake ora pinter diprotes. Lah ini seorang guru. Dan di sini kita berbalik lagi memikirkan yang lebih berbalik lagi. Bagaimana guru di sini sejahtera, bagaimana guru di sini diperhatikan, bagaimana seorang wali santri dan wali murid ini bisa memperhatikan, bisa menghormati seorang guru. Jadi bagaimana saya membentuk guru ini tidak hanya pahlawan tanpa tanda jasa, tapi memang betul-betul disebut pahlawan yang berjasa, bukan tanpa tanda jasa. Maka dari itu di sini nanti kita mempunyai program ya. Ini insya Allah saya sudah janjikan kepada seluruh guru-guru kami asatidz 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang kalian nanti akan kita kasih rumah satu-satu bertahap. Dan itu serius kita. Tidak hanya sekedar menghuni, tapi suatu saat nanti selesai kamu berkhidmat di sini, ini sudah menjadi hak milik kamu. Yang sudah menjadi hak milik seorang guru. Waktu itu kita presentasikan ke Abah Ulin, apresiasi sekali, semangat sekali. Ayo coba meniru. Mungkin karena program-program kita itu sampai yaitu mempercayakan diklat itu ada di sini. Di sini bisa menjadi contoh. Waduh pun belum sempurna nih. Sehingga aku coba itu ya, coba kadang-kadang. Ceritakanlah yang baik-baik saja. Karena kesempurnaan itu bukan milik orang, kesempurnaan hanya milik Allah. Gitu. Malah kan aja dengan produk kita maksud kayak mereka cerita itu uang gitu ya jos. Horor bae niku nek ono. Santrine ra ngerti, ustaze ora jamaah kok bae. Maksud cerita-cerita. Nah, jadi kesejahteraan guru ini kita harus perhatikan. Minimal wong murid niku papan, empan, gitu. Papan, empan, kalian apa boleh? Hah? Sandang, papan, pakan. Pakan apa empan? Pakan. Ya ini katanya pakan orang. Tapi artinya kan bodoh. Ya. Jadi itu harus kita sejahterakan.
bagaimana kita mempunyai wong urip kan itu kan. Wong keluarga itu nek wis di rumah dhewe luwih ayem timbangane melu marang tuwa. Nggih mboten? Nah, nek wis iso mandiri dhewe ra njaluk marang tuwa, nggih luwih ayem. Nek iso ngrumati anak bojone nganggo baju sing apik, mas-masan sing apik, nggih luwih bahagia. Dan ini cita-cita ini akan kita wujudkan di yang di Al-Quran 1. Makanya buku ini saya tulis bukan seorang pencerita, tapi ini fakta-fakta yang sudah kami lakukan. Walaupun tipis ini masalahnya apa? Ingin pulau ini jangan coba pulau tulis pandel. Ini nak pulau tulis pandel mesti dipegang macam nanti sidik mau itu. Sampai kita ala balik lagi tulis kamu. Tapi kan ini kan ini. Gitu. Makanya di sini saya banyak mencari ide-ide. Nah ini saya sih waktuku berjabir lagi. Ayo cerita, monggo nek tak tahan gue. Iya. Masih 1 jam 15 menit. Weh, 1 jam 15 menit ya semua bisa. Ada 1 jam 15 menit itu kon ngocek teng mriki iki ora mobil apa. Ya dengan membuka kami kotak kantor itu enak banget. Jadi ilmu itu ora senajan ora kiai, ora nek dengan rasano, jenengan renungkan insyaallah jadi ilmunya bermanfaat. Nah, setelah dari pengurus atau ustadz ini yang bisa mensejahterakan itu lembaganya akan menjadi lembaga yang baik. Dan bahkan ini kita kemarin itu kita habis studi di Jakarta, ada ide di sana, itu langsung kita mau kita aplikasikan di sini. Jadi idenya di sana itu zat kasihnya, tahu nggak zat kasih? Siapa dan saat di tanah. Nah, mulai senengnya nonton ini kali tidak nih, langsung merasa apa tidak langsung dodo ini langsung mudah. Zat kasihnya itu bukan di daerah-daerah yang ini, di luar negeri. Kebetulan dari corona jadi saya tahun ini belum kita lakukan. Nah, ini juga memodifikasi saya seperti apa? Jadi zat kasih kita nanti di tahun insya Allah ini karena kita dapat idenya baru kemarin. Jadi untuk kelas yang akan datang ini nanti seharian kita akan naikkan 300.000. Dari SMP kita naikkan 300.000. Ya. Nanti dia lulus SMA total kita hitung itu sekitar 21.600.000. Zat kasihnya nanti di mana? Siap. Hah? Pikirannya sampean di corona apa gimana? Ziarah umroh. Kan gitu. Dan 21.600.000 itu mau biaya umroh nih. Lah nek kita itu setiap angkatan ada 130 santri. Kulai lama Arwania, ya. Turun travel Arwania. Dari 130 santri, mungkin nanti wali santri kan orang yang melu mesti bisa 150 orang. Kalau 150 orang, Arwania memberi gratisan itu minimal 15 orang. Terus tak kon makan sopo, nek keluargaku dewe mungkin yo kokean, gitu. Akhirnya apa? Insya Allah nanti berikutnya nanti Ustadz itu walaupun sekarang tidak punya mimpi bisa umroh, ya. Yang umroh di kangen loh. Bayar cayuto di tadi nih gue di omah, nih gue udah pokok mikir umroh wis ra tutup lah. Gimana? Tapi insya Allah dengan metode-metode yang seperti ini, konsep-konsep seperti ini, Ustadz itu setiap tahun itu minimal 10-15 Ustadz bisa berangkat umroh. Gitu. Nah, ini kan itu tidak cerdas. Karena jangan mau cari mau ngulang mengambil kecerdasan yang lainnya ketinggalannya. Karena zamannya sekarang zaman yang harus kita bagaimana mensiasati. Makanya anak-anak muda sekarang itu, ini Jakarta loh ini ya.
buatan ustadz-ustadznya ini itu nih startup startup itu harus kalian tanamkan, dan tentunya tidak hanya sekedar angan-angan, tapi dengan perilaku seorang kiai. Lah nek jenengan milih dadi kiai besar ning prilakune kaya maling ya mboten bakal iso dadi kiai. Kan itu. Ono sadane kancane apik dinggo, pamine kancane apik dinggo, apa disileh dinggo ra dibalekno lho. Bagaimana kalian menjadi orang yang besar? Makanya niatkan menjadi orang yang besar, tapi perilaku kita harus bisa menunjukkan sebagai orang yang besar, walaupun kita belum besar. Makanya saya dalam kehidupan saya, mungkin aneh buat kira aku pikir robos loh. Kemana-mana saya pakai sandal jepit. Ini tadi aku rapi ini hanya karena nggak ketemu kalian semua aja. Dan kita pantas. Dan ini tanya Pak Kiki, mungkin saya sehari-hari itu pekerjaan saya kalau di sini ngapainnya? Tanya Pak Kiki itu, membersihkan rumput, ngerapiin taman, rapiin. Karena apa? Saya senang keindahan. Saya senang kebersihan. Pagi gitu ya. Jangan pokoknya kalau ambil tengah mahal ini, kalau itu ambil jam setengah pintu pun tentang pasar penting. Kan bawa di belum ada tujuh gitu. Beres tuh nih bu. Tapi apakah saya harus berkecil hati, harus saya malu? Enggak, gitu. Saya lebih malu di hadapan Allah, di hadapan kalian semua. Ada? Jenengan mulai bisa kenal aku, gimana? Aku bisa kenal sampean dulu maksudnya ini, kalau aku sampean yang sama sini tanya aku. Kan? Nah, kenapa saya harus malu? Makanya dalam kehidupan niki nggih, di saat pertemuan-pertemuan ini orang yang berani bertanya, orang yang berani menunjukkan dirinya, orang yang berani walaupun itu salah, itulah orang yang paling hebat nanti. Karena kehebatan itu bisa ditunjukkan dengan penampilan kita. Kok nek jenengan mau nyaman ning mburi tok ngoten niku nggih, mau dinolah melu diklat, mun dinolah melu seminar. Neng hanya tinggal duduk manis di belakang tanpa memberikan apa itu ide-ide atau wacana-wacana, nggak akan ada artinya kalian, nggak akan terlihat. Seorang kiai itu kan moncar ya, nek sudah berani pidato enak didungokno, wah ekor ya. Ini kok bener insya Allah ya, wali santri apa? Ini gue sendiri wong tua apa yang anak kiai nama apa ngaji gimana kita? Kenapa di saat kita berani tampil di sini inilah kita akan menjadi orang yang hebat. Sehebat apapun kalian, kalau kalian hanya duduk manis, tidak memberikan ide apapun, tidak ada gunanya hidup kalian itu. Hidup ini kan untuk bermakna. Saya tuh ada satu keinginan hidup saya, bagaimana hidup saya bermakna, bagaimana hidup saya bermanfaat, bagaimana mulut saya bermanfaat. Cuma itu toh. Azan, kita cerita sedikit, break dulu. Nah, ada kopi, alhamdulillah. Apa belum saya kopi ini? Muncul atau datang dari Al-Quran. Nah, karena datangnya dari Al-Quran, makanya di sini dia Al-Quran satu padi yang kita bentuk. Ini mudah-mudahan terlaksana ya. Ini karena kita juga dalam proses gitu. Pembentukan karakter ini udah paling penting. Pembentukan karakter santri di sini nih, jangan bayangin segini luasnya ini cleaning service ada berapa Pak Kiki? Hanya satu. Tapi jenengan bisa persani, ini bukan pencitraan kita. Hari-hari seperti ini. Kebersihannya kayak apa, baju-baju yang berantakan di mana? Jangan cari. Bukan dalam arti tidak ada, tapi minim. Karena apa? Inilah pembentukan karakter. Sopan santunnya santri harus kita jaga. Nah, makanya waktu jamaah jangan pesani mawon ya. Ketertibannya kayak apa, seragamnya mau seperti apa. Dia nggak seragam saya denda gitu. Walaupun kadang-kadang juga tidak menutup kemungkinan ada. Ini
penting aja kok critakno. Ya. Tapi memang dibentuknya itu seperti itu supaya terus bagi yang sudah tahfidz ya, yang sudah selesai, sudah wisuda, ini kita lakukan ada PPR. Nah, sebutannya itu PPR. Jadi PPR itu jadi setiap hari Sabtu santri-santri yang sudah khatam ini kita kirim ke masjid-masjid untuk khataman masjid-masjid. Itu setiap hari Sabtu. Tujuan saya apa? Santri keluar dari sini memiliki mental yang baik. Kan banyak seorang tahfidz hanya selesai wisuda terus ramuni. Gimana? Mudah-mudahan kalian tetap amin. Supaya dia tetap muni niku setiap hari Sabtu ini kita bawa ke luar. Nah, jadi pembentukan karakter itu tidak kalah pentingnya dengan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran penting, tapi kalau tidak diamalkan dan dia tidak bisa meresapi, dia bisa menghafal, dia hilang, akan sia-sia kalau dia tidak berakhlak Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau akhlaknya sudah kita bentuk, tradisinya sudah kita bentuk, insya Allah Al-Quran yang sudah dihafalkan akan tertanam pada hatinya. Ini saya juga banyak melihat santri yang kuliah di luar, apalagi dia tidak masuk di pesantren. Kemarin teman-teman anak saya itu yang di mana itu di UI, kos di luar, saya tanyain, loh kamu terus beresnya pripun mas, bisa kau beri. Padahal Al-Quran tanpa diterus mesti akeh hilang. Dan kalau rasa memiliki Al-Quran ini kita tidak tanamkan pada santri-santri kita, jadi jenengan berdino lek ngapalno pada nanti iki sing paling suwe sapa niki ngapalno sing ana 10 tahun lah. Betul kan ya? Nah, sudah kalian melakukan yang seperti itu akhirnya hilang dengan sia-sia. Padahal beratnya wong menghafal Al-Quran ya, ganjarannya memang luar biasa. Nek menjenengan mengabaikan, menjenengan lalekno sampai dibagi ganjar dosa. Nah, dari unsur 3 ini ya, menyingkat waktu kita, moderatornya wis sampai tadi waktu Pak Haji ya. Sekarang ini saya ini untuk pengalaman kalian semua gitu nanti. Saya akan memberikan apa itu? Jadi kalian tidak hanya sekedar mendengar. Saya ingin kalian semua itu memiliki ide yang coba nanti apa ide kalian. Ini sebagian besar sudah saya terangkan di sini ya. Nah, sekarang ini jadi saya mau membuat pertanyaan. Boleh begini ya. Sebelum mereka nanti bertanya pada saya. Nah, soalnya pertanyaannya angel karena aku kan gak jawab wis tak waktu nih, aku rasa jawab. Soalnya angel jawab niku. Nek ngomong itu nih gampang, nek kon jawab ke pertanyaannya Mas Angel apa repot. Sisi waktunya sudah habis. Sekarang sebelum ini saya makanya jodoh nato ini tanya satu tapi tak pilih. Jadi saya mengambil 3 unsur lembaga yang baik. Satu tadi apa? Lembaga yang kaya, sukses, makmur, ya. Ustadz yang sejahtera, santri yang berhasil dengan sukses. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan ini saya berdiri ini terpaksa, ya. Nah, ini jenengan tolong ini nanti satu mungkin akan saya karena nek takon jawab siji-siji mungkin ini ya akan saya pilih satu persatu. Saya ada 3 pertanyaan. Ini coba nih dengan berhitung ya. Karena ini 3 pertanyaan, saya berhitung hanya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Jadi dengan mulai dari sana Pak Bikin bisa diangkat, paham ya yang saya maksudkan ya? Karena apa? Pertanyaan pertama 1 ini bagaimana menciptakan lembaga yang bisa kaya raya. Jenengan nanti idenya apa? Menjadikan apa? Program atau ide-ide apa supaya apa asatid ini nanti makmur. Dan yang ketiga nanti bagaimana menciptakan ide santri ini bisa berakhlak. Jadi nanti dari sana 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 saya untuk telu jawab pertanyaan nomor 3, yang dapat 2 menjawab pertanyaan nomor 2, yang dapat angka 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Ini nanti ide ini
ini akan muncul semua ini nanti. Kalau lembaga bisa mewujudkan ide-ide seperti ini, lembaga akan lebih hebat karena banyak ide. Lembaga yang hebat, lembaga yang banyak ide. Kalau lembaga tanpa ide tidak akan bisa hebat. Ya, coba Pak Diki mulai dari sana, berhitung Mas. 2, 3, 1, 2, Sudah semua? Sudah semua ya? Sudah semua. Berkarakter Pak, nomor 3 Pak. Berkarakter. Tunjuk, nanti diharapkan jawaban dari jenengan dikumpulkan. Jadi jenengan punya pukul rambut desa satu tadi. Nah, gitu. Ada ide-ide yang harus dimunculkan di sini. Jangan lupa, tidak diberi nama tidak apa-apa. Nanti daripada jenengan malu atau sungkan, tidak perlu diberi nama, tetapi diberi kertas yang jenengan tulis isi dengan pertanyaan dari Pak Haji. Jenengan paringi nomor saja, nomor pertanyaan yang ada sakaraya kaya raya. Nah, jenengan uraikan di sana, tidak perlu diberi nama. Cowok dulu. Dari ujung dulu Pak Diki, saya minta. Siap. Nomor 1. Nomor 1. Ide kalian apa supaya menjadikan lembaga ini makmur dan kaya raya ini piye menurut kalian? Kasih mic Pak. Siap. Ditukar Pak? Nggih, saya bilang Di tempat saja ada Bapak. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Syamsuddin Zaki dari Petinggi Putra. Dan besar lainnya dulu berkongsi dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, terus ide yang lainnya nggak ada. Nanti banyak berpikir lagi ya. Kita membaca di sini nanti jadi lembaga yang lebih hebat. Berdiri Mas. Sambil Perkenalkan namanya dulu. Nah, gentle, sapa ngerti kok orang sing Nama saya Usman Arif Bukhari, perwakilan dari Pondok Galuh. Menurut pemikiran saya sementara ini untuk dapat memajukan pondok pesantren mungkin bisa didirikan semacam BUMP. apa itu? BUMP. BUMP itu apa Mas? Badan Usaha Milik Pondok. Ya. Terus juga kira-kira dibutuhkan masyarakat secara laris. Jadi itu bisa membantu perekonomian pondok untungnya. ya, terus Ya, gitu aja. gitu aja. Nah, idenya sedikit lah disayangnya. Harusnya itu ide yang banyak-banyak. Jadi untuk menjadikan lembaga yang maju, lembaga yang sukses, Mas siapa tadi? Mas Usman, dia akan membuat apa itu badan-badan usaha ya, milik pondok yang bisa mensejahterakan lembaga. Loh, itu ide yang hebat juga gitu loh. Kita mulai dari sini lagi, siapa yang dapat 1 tadi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minta Huda, asal dari sini sendiri. Ini sudah berbeda dengan kita Pak Haji. Oh gitu. Nah, rapopo nah tak ide tak golek iki kok. Ya, untuk mencapai membangun lembaga yang menjadi sukses dan kaya, membentuk manajemen di lembaga yang bisa bekerja keras dan kompak, berani spekulasi, mempunyai orang yang turut bekerja di lembaga, disiplin, dan yang terakhir tidak lupa berdoa. Terima kasih. Disiplin deh. Nah itu kan termasuk salah satu idenya, walaupun itu yang sudah dilakukan gitu loh, kan itu kan. Ya, ini sekarang kita mau mencari yang putri untuk mempersingkat waktu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada kami, kepada Pak Haji. Perkenalkan, saya perkenalkan, nama saya Novitria asli dari Kota Bandung. Perwakilan dari PT PYG Jual Mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam Bapak. Alhamdulillah kami berkesempatan untuk mengikuti diklat yang begitu spektakuler bagi kami untuk saat ini. Dan di sesi atau materi Bapak Haji Ibrahim Wahiman yang kami hormati ini juga sangat luar biasa untuk pengalaman pribadi kami khususnya. Dan alhamdulillah tadi saya mendapatkan nomor 1 Pak Haji. Nomor 1 dari ide kami pribadi yaitu demi biar lembaga tersebut menjadi kaya, intinya itu yaitu memberi kesempatan pada sekedar biar penasaran dulu kayaknya. Jadi penasaran ini tadi takut gugur ada yang ini kan betul ngatur lah dari sini aja masih penasaran barang dari yang ngatur aja ngatur. Terima kasih, bisa saya lanjut. Dalam artian memberi kesempatan di sini adalah yayasan atau lembaga memberi kesempatan pada semua karyawan untuk menjalankan tolabul ma'isyah di lembaga tersebut sehingga mendapatkan income tambahan dan harus ada kesepakatan kebersamaan demi lembaga tersebut untuk berkesinambungan supaya kaya, bukan dari lembaganya saja Pak Haji, tapi juga dari karyawannya. Karena semboyannya adalah lembaga yang kaya dimulai dari karyawan yang kaya pula. Tepuk tangan. Luar biasa. Karena beliau Pak sudah pengalaman menjalankan sudah memegang ibu bagian apa Bu di sana Bu? Alhamdulillah hikmah Ustazah tampil di sana. Tapi karena pelajarannya di sana lebih luar biasa ya. Nah, yang Bu Pati sama yang Bu Colo itu hampir berpacu prestasi terus itu. Terima kasih. Terus lagi. Nah, tolabul ma'isyah ini kami maksudkan adalah itu dari salah satu bentuk yang di dalam intern loh Pak Yai, lembaga tersebut. Karena apa? Kalau lembaga bisa kaya hanya dari segi lembaganya, kan kasihan karyawannya juga kalau tidak kaya. Betul. Maka dari itu Ibu, di sini sudah kita terangkan ada 3 unsur untuk menjadikan lembaga ini hebat. Harus dari lembaganya yang kaya, asatidnya sejahtera hidup layak, nah salah satunya itu tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih sekali. wabarakatuh. Caranya kalian mensejahterakan karyawan kalian atau asatid sekalian atau ustazah kalian. Seperti yang dikatakan Ibu tadi, tidak hanya lembaganya yang kaya raya, tapi bagaimana karyawannya atau asatid ustazahnya juga sejahtera. Ini sesi nomor 2. Ide-ide kalian itu seperti apa? Kalau tadi dari sana sudah, saya minta ambil nomor 2 dari sini. Sukses supaya kita juga dapat ide. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Muhammad Hasan Abdul Latif dari unit pengawan. Saya kebetulan mendapatkan nomor 2
karyawan dan asatidz sejahtera. Untuk idenya mungkin Mas Jauh Pak Haji bisa membantu mensosialisasikan asatidz yang mempunyai usaha di luar jam di PT Yagi ini, seperti misal ada asatidz yang memiliki usaha produk-produk misalkan jajanan ringan. Ya, tadi saya sudah sempat baca di sini ada Abu Yaku Mar yang mungkin itu bisa dikembangkan lagi. Yang nonton apa Pak Haji? Nonton Pak. Ji, Padahal pengalaman ini menawan punya. Ini dari mana? Menawan. Ji, Dari Menawan. Nah, mau ngiduk tak ide ini? Ya kalau sukses-sukses, no, tambahin ide. Padahal kita tidak boleh nyabang. Dalam mengajarnya kita nggak boleh nyabang kan? Ji. Nah, terus pun untuk penghasilannya apa nih? Selama jam bekerja kan kita berkhidmat terus nih. Hanya mengembangkan koperasi saja. Ya, baru itu Pak yang terpikirkan. Nah, ya, oke, ya. Mengembangkan koperasinya kata Abu Yagi. Nah, terus lagi Pak, dua yang di belakangnya, nomor 2 di belakangnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Nah, ini kalau baca motor ini. Kita mau harus ya. Bagaimana menjadikan nanti ditumpuk loh ini ide-idenya nanti kalau tidak ada ini semua ditumpuk nanti karena saya butuh ide-ide kalian ini untuk kita rangkum, kita pilih yang baik-baik untuk menjadikan yang dulu ini lebih besar, lebih baik. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Pak Kiai. Nama saya MA Najib dari Salatiga. Bukan Ainun Najib tadi, apa sana? Ya. Muhammad Ainun Najib. Iya Pak. CN. Untuk masalah kemakmuran Ustadz itu lembaga harus kaya kan? Karena keduanya itu berkesinambungan antara keduanya. Jadi menciptakan, jadi jawabannya saya itu nomor 1 Pak. Jadi menciptakan usaha walaupun itu kecil dan menyebar. Nah, usaha itu kira-kira kan ya kayak itu tadi. Nah, jawabannya itu terus mencoba tanam saham. Kan katanya jenengan itu kan kaya Pak. Tanam saham itu nanti jangan investasi tadi. Banyak yang menanam saham atau investasi bodong. Nah ini juga harus perhatian ya. Makanya kan dipelajari Pak. Makanya dipelajari Pak. Oke. Lanjut. Terus mencetak beberapa player startup tadi Pak. Startup. Mencetak. Dia mencetak startup. Kan banyak sekarang yang buat tutor, mentor startup. Nah kita tuh menarik mentor-mentor itu terus menjadikan atau salah satu dari guru untuk menjadi startup kan gitu. Nah kalau tanam saham masalah kan bisa di startup itu bisa Pak. Bisa. Startup. Sekarang banyak yang cukong itu Pak. Cukong itu baiknya buka. Ya itu pemain startup. Gitu ya. Pemain besar. Rata-rata kayak Bitcoin atau apa itu gitu ya. Ini milenial. Ini area yang milenial ini. Ayo terus bagus sedikitnya. Jadi kira-kira kan kita tanam saham terus membuat atau mencetak player kan gitu Pak. Terus kan akhirnya kan bisa kaya kan gitu. Sudah pernah dicarikan belum ya? Hah? Sudah Gimana? pernah dieksekusi belum? Belum Pak, hanya sana. Tidak apa-apa, ide dulu tidak apa-apa. Nah, setelah memiliki ide tadi, itu kan nanti bisa mengeksekusi itu harusnya. Jadi tidak hanya beride, karena apa? Kalau kalian hanya beride, ini hanya seorang pemimpi. Janganlah kalian jadi seorang pemimpi. Minimal jadi ustaz dulu Pak. Nah, dulu Pak pokoknya. Apa ide Anda tentang bagaimana mensejahterakan ustaz atau karyawan? Menurut saya, salah satunya adalah kita harus bisa membentuk karyawan atau ustaz yang memiliki dedikasi dan kualitas yang unggul. Dan
dan memiliki jalan pemikiran yang tinggi serta diiringi usaha-usaha yang tinggi. Jika ustadz atau karyawan unggul, insya Allah berarti akan maju. Jika maju, insya Allah ustadz atau karyawan bisa sejahtera. Terima kasih. Coba itu hebat, ya kan? Nek sampai mau ramai diklat gini-gini kan hidup dulu. Ini aku tak masuk di mindset saya. Wah iya ya. Nah ternyata intinya karyawan apa lembaga itu dari beberapa pertanyaan kan tadi kalau kita simpulkan lembaga itu maju bukan karyawannya dulu yang maju, tapi lembaga itu maju dulu, hebat dulu. Nah lembaga bisa membiayai apa yang bisa mencukupi pembiayaannya, bisa membuka usaha-usaha yang lain gitu kan. Apalagi tadi ada yang anak muda tadi, siapa Fatimah? Wah, itu pemikiran milenial itu. Biasanya senengnya main game. Terima kasih lagi Pak Haji karena diberi kesempatan untuk bertanya, tapi dari peserta Putri tidak ada yang bertanya dan saya pun punya ide pertanyaan saya ini. Ya terima kasih. Ini kita perlu ketahui bersama tentang tiga pilar tadi yang kalau tidak adalah murid atau santri yang berproses untuk menjadi karakter yang berakhlak karimah atau yang lebih baik ke depannya. Akan tetapi baik murid, baik guru, baik siapapun karyawan ataupun yang ada di lembaga tersebut Pak Haji, untuk kita bermetamorfose untuk ke ranah yang lebih baik atau menjadi karakter yang lebih baik lagi, bukan hanya di kondisi sekarang yang ada virus corona Pak Yai, tapi di diri kita sendiri itu kan ada virusnya. Kadang virus males, virus menyepelekan, kadang itu yang dari diri sendiri. Dan yang kedua yang lebih lagi adalah virus yang dari luar diri kita, yaitu mungkin lingkungan yang tidak mendukung, kerabat, keluarga atau masyarakat yang mungkin kurang bisa bersemangat dan bersinergi untuk kedepannya lebih bagus dan lebih baik lagi. Pertanyaan kami, bagaimana mengatasi virus tersebut Pak Haji? Terima kasih. Pertanyaan kalau ditulis depannya apa tadi? Sebelumnya nyuwun sewu Pak Haji. Saya sendiri loh. Saking yang pusat. Yang pusat ya. Dari awal sampai akhir saya menyimak panjenengan dalam histori perjalanan berdirinya Pondok Yanbuul Boarding School 1 Pati ini dan perjuangan panjenengan mendirikan pondok ini dengan awal modal 200 juta dan sudah berkurang 75 juta untuk acara netek bengek tadi. Dan hanya segitu panjenengan tetap yakin mendirikan pondok ini. Itu dari mana Pak semua itu? Karena dari awal sampai akhir saya tidak menemukan atau mendengar dari panjenengan mendapatkan semua uang yang membangun gedung ini dari mana? Belum mendengar Pak. Ini baru sebentar Ya, ini yang perlu kita simak semuanya gitu. Sebenarnya kalau kalian itu bisa cerdas dalam memahami pertanyaan, nah kalian ini cerdas dalam memahami pertanyaan, ibu tadi itu sebenarnya tidak hanya sekedar bertanya, juga menjelaskan pada mungkin ibu tadi itu punya rombongan, bawa rombongan tadi. Bawa berapa rombongannya Bu? 13. Berarti ibu ini sudah mencerminkan, menceritakan. Kalau kalian peka loh nih, termasuk ustaznya yang dibawa dengan ibu siapa tadi? Tuhana. Ya. Ini kalian harus semua yang dibawa harus bisa membaca. Kenapa ibu bertanya seperti itu? Dan ini semua tidak hanya lembaga di Colok ya tadi ya. Tidak hanya lembaga yang ada di Colok. Inilah tradisi dan penyakit ustaz ya. Ini kalau terus terang awam ya, kurang gue bahasa baci loh ini. Dan inilah sikap buruk, sikap ustaz atau ustazah yang kurang baik. Jadi selalu mengabaikan. Karena apa? Wah, aku guru. Ini. Saya itu guru hanya satu, kon ngajarno pendidikan.
Saya orang duwe tugas kebersihan. Saya orang duwe tugas kepedulian yang lainnya. Makanya di sini kita tanamkan yang paling pertama bagaimana membentuk akhlak ini. Karena apa? Guru, seperti yang saya ceritakan dari awal, guru adalah figur, guru adalah contoh, guru adalah model. Di mana guru bisa menjadi model yang baik, pasti muridnya akan jadi baik. Tapi kalau gurunya tidak bisa menjadi model yang baik, tidak mungkin muridnya bisa berlaku baik. Kan itu salah satunya. Makanya ini sebenarnya tidak hanya sekedar virus melebihi, dan ini melebihi virus corona ini. Nek corona mungkin 2 minggu ini diliburkan, mungkin akan terputus katanya. Tapi kalau virus yang ini tanpa keseharian kita mengingatkan, tanpa keseharian kita berdiskusi, tanpa mau kita berkomunikasi atau berkumpul, ya, itu tidak akan bisa sembuh. Maka dari itu, satu, pemimpin atau lembaga harus berani memaksa, harus mau memaksa. Setelah mau memaksa, syarat utamanya seorang ustadz, seorang guru harus mau ikhlas menerima keterpaksaan itu. Ojo nanti sampai melakukan nenggremeng. Di sinilah tingkat keikhlasan kalian dinilai. Dan ini tidak hampir semuanya, tidak hanya bilang lembaga yang Darul Quran, bahkan lembaga yang negeri pun, guru yang negeri itu perilaku buruk kita hanya di situ. Maka kenapa di sini kita utamakan pembentukan karakter, pembentukan kepedulian, kedisiplinan, disitulah kita untuk mencapai titik keberhasilan. Lembaga tanpa disiplin, lembaga tanpa mempunyai komitmen, ya, lembaga tanpa mempunyai kepedulian, sulit sekali untuk kita bisa maju. Gitu. Nah, yang ditanyakan ibu tadi ini sebenarnya tidak hanya corona, Bu, melebihi penyakit dari corona. Karena ini penyakit hati. Penyakit hati ini harus semua asatidz, semua ustazah harus menanamkan pada dirinya sendiri. Tanamkanlah hari ini aku akan lebih baik dari besok. Saya tidak mau melakukan kesalahan, saya tidak mau berbuat kesalahan lagi. Walaupun saya ini seorang guru tahfidz, walaupun saya seorang guru sekolah, tapi kepedulian kalian semua pada lingkungan, ya, nah ada salah umur, nah sadanya kurang rapi kan, nah di situ ada tamu bersalaman. Karena keberhasilan lembaga, suksesnya lembaga itu setiap orang yang datang, Bu, ini saya mengukurnya itu seperti itu. Setiap orang yang datang ke sini survei, membawa anaknya survei ke sini, saat itu dia datang pandangan pertama dia klik, ya, wah cocok ini aku. Lihat anak-anak bersalaman, lihat anak-anak pribadinya yang baik, sopan santunnya yang baik, kebersihannya terjaga, tidak akan pernah ke lain hati lagi. Jadi walaupun kita menciptakan lembaga ini mahal, ya, walaupun ini kita tidak mahal, ini saya juga baru mau mengusulkan dari Arwania, jadikan lembaga Arwania ini lembaga yang mahal. Karena ibaratnya yang Darul Quran ini tidak ubahnya seorang gadis yang cantik. Nasabnya luar biasa dari Mbak Arwani, betul hebat nama betul. Arwania lembaga yang kaya raya. Gimana? Akhlaknya akhlak Al-Quran, 4 kesempurnaan. Seperti kita mencari seorang gadis, mencari jodoh, cantik, sugih, anak wong sing alim. Ketiga, akhlaknya apik. Ini dimiliki yang Darul Quran satu padi. Tidak hanya satu padi, ya, dimiliki yang Darul Quran seluruhnya. Kalau kita tidak bisa membawa ini dengan harga yang baik, bukan dalam harga itu finansial, tidak bisa membawa lembaga ini jauh lebih baik, kita apa tidak merugi. 4 unsur sudah kita miliki. Makanya untuk menjadikan lembaga ini jauh lebih baik, kepedulian kita, penyakit-penyakit yang seperti Ibu katakan tadi itu harus benar-benar dihilangkan.
Caranya gini, kan gitu kan? Pimpinan harus berani memaksa, kepala sekolah harus berani memaksa, kepala pondok harus berani memaksa. Yang dipaksa harus berani ikhlas melakukan keterpaksaan. Itu pasti akan jadi sukses. Langsung di pertanyaan kedua. Yang pertanyaan kedua, latar belakang pembiayaan pendidikan guru Quran boarding school 1 Pati. Nah, ini produk. Aku jadi sampai ikhlas, ngerasi gue ikhlas gitu lah. Ya. Jadi gini. Saya waktu mendirikan Guru Quran boarding school 1 Pati, saya betul-betul tidak memiliki harta yang cukup banyak. Saya sendiri juga bingung karena saya tidak ada manajemen. Makanya saya ditanya, ini semua habis berapa? Demi Allah saya tidak tahu. Karena tidak ada catatannya, kita tidak memiliki manajemen. Nah, ini juga, ini sedikit ya untuk pengalaman kalian semua. Manajemen dibutuhkan, pencatatan semua dibutuhkan, tapi ada kalanya tidak. Kalau kita bisa untuk tidak mencatat dan kita itu kebetulan di sini kan pembiayaan apa urusan itu saya pribadi. Jadi saya tidak harus mempertanggungjawabkan ke siapapun. Itu kelebihannya di sini. Jadi aku duit tak lebok, orang duit tak anu, tak utang, tak apa itu mereka tidak ada yang pernah tahu. Semua tidak ada yang tahu. Pak Haji kok bangun ini untuk duit gitu, semua tidak ada yang tahu. Saya sendiri juga bingung. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dengan penghasilan saya mungkin saya juga enggak apa. Jadi saya sendiri itu saya itu seorang kontraktor. Ya. Di samping ini saya itu seorang kontraktor, saya itu pemborong. Pemborong juga nggak punya manajemen. Saya itu borongan saya semua yang saya borong itu punya nilainya miliaran. Tapi saya juga nggak punya catatan. Sedikit pun saya nggak punya catatan. Karena setiap saya catat, ya, itu saya selalu rugi. Dan setiap saya rugi, saya melakukan kebohongan. Saya melakukan kecurangan. Maka dari itu saya putuskan untuk tidak mencatat apa yang saya lakukan. Yang penting prinsip saya, uang saya gunakan sebagaimana mestinya. Saya tidak gunakan uang ini untuk yang lainnya, yang tidak ada gunanya apa-apa. Insya Allah, Allah memberi kemudahan. Dan ini antara ikhlas, apakah saya orang yang ikhlas atau saya orang ikhlas, saya juga nggak tahu juga, kan gitu kan? Karena keikhlasan ini saya nggak bisa bergabung. Aku dibanggakan, aku senang, aku dipuji, aku masih senang, aku masih bercerita, aku masih mau ini, kan mungkin juga aku juga bukan orang yang ikhlas. Tapi dari semua itu, kalau saya melakukan pencatatan, saya berhitung, wah kok duit ini ya, wah kok duit ini, jadi apa kan? Akhirnya saya tidak melakukan apapun. Makanya berdirinya ini, setiap saya punya duit, saya hanya satu fokus saya. Setiap saya punya uang, hanya saya fokuskan untuk membangun yang Quran dulu 1 Pati. Saya tidak ada, kemana pun tidak ada. Beli tanah, pengembangan itu. Hanya itu Pak. Dan waktu itu saya hanya punya uang 200 juta, saya tidak menghayal bisa itu pembangunan satu ruang kelas 3 lantai, ada 21 lokal itu terselesaikan. Waktu itu saya tidak berharap. Hanya bayangan saya hanya bisa menyelesaikan 1 lantai. Itu pun kita waktu itu hanya yakin menerima nanti 40 santri, yang 1 ruangan nanti bisa untuk tidur, yang 1 untuk sholat, yang 1 untuk ini. Jadi sebenarnya saya sendiri, itu pun saya tidak tahu ini saya dapat uang dari mana saja. Tapi yang jelas kami tidak pernah meminta kepada siapapun. Wali santri kita juga nggak pernah meminta-minta. Apalagi kok mengumumkan, ayo monggo nih mau beli tanah, siapa yang mau nyumbang, siapa, tidak ada sama sekali. Bahkan wali santri kemarin ada beberapa wali santri sampai telepon Pak Sayun, boleh ditanyakan klarifikasi ke Pak Sayun. Pak, Bu, yang Bu Pati itu dibuka membuka keran untuk sumbangan Pak, gitu, barangkali dibutuhkan. Pak Sayun telepon saya, Mas
Mas Kaji monggo lho itu sami nelpon kula nek badhe nyuwun mau menyumbang mau apa. Nek menurut kalian seperti apa? Menurut jenengan semua, apakah kita harus membuka keran itu atau tidak? Itu juga dilema bagi saya. Saya berbalik lagi berpikir yang berbalik. Makanya saya itu selalu berpikir yang berbeda. Kalau mereka, saya hanya berpikir begini ya Pak Nasir. Saya hanya berpikir, kalau mereka memberi, kalau mereka saya mengutarakan, kenapa saya harus mengutarakan meminta sumbangan? Kalau mereka memang berniat untuk menyumbang, kenapa saya harus meminta? Itu yang jadi pertanyaan saya. Maka dari itu sampai detik ini pun saya tidak mau mengutarakan saya meminta sumbangan. Karena apa? Di saat saya meminta sumbangan, dalam hati saya pribadi mungkin salah di hadapan ini, betapa hinanya saya di hadapan Allah. Allah memberi saya kemurahan yang seperti ini, tapi kenapa saya harus menggantungkan lagi hidup saya atau menggantungkan harapan saya pada manusia? Makanya sampai detik ini pun saya tidak mau. Dan mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu, ayo kita sumbang, ayo kita ini. Kalau memang dia berniat, Mas, pastinya dia langsung datang, Pak, aku tak nyumbang ini. Pak, aku tak nyumbang ini. Pak, aku tak nyumbang. Kan seperti itu. Ada kemarin itu yang punya apa itu pernah sekali itu 2 kali beliau nyumbang ke sini, dan saya tidak mau menutupi pemberian orang lain. Namanya Pak siapa? Yang Pak Hamid, Pak Afif. Yang punya mayam Square. Anaknya di sini Mas Habib. Pak Habib. Datang di sini, Pak Watiman, saya mau menyumbang Hebel ini. Tiba-tiba datang Hebel 1 trompet. Itu kalau dia dengan tulus hatinya mereka menyumbang kok. Terus berikutnya lagi, Pak, aku ada sedikit-sedikit tak sumbang lagi ya, semen itu 1 truk. Kita terima, bukan mau kita menolak, tidak. Tapi saya tidak mau untuk meminta. Kalau memang mau memberi, nah inilah unsur inilah yang harus kita pahami. Coba kita renungkan. Dia mengatakan, ayo dibuka kerannya, ayo dibuka kerannya. Kenapa harus ayo dibuka kerannya? Harus saya mengatakan. Kalau mereka memang tulus mau memberi, tulus mau menyumbang, ya menyumbang saja. Kan itu. Nah disitulah aku tidak mau meminta hal-hal yang seperti itu. Kalau kita tanya tadi sumbernya dari mana, kami sendiri tidak tahu. Cuman yang jelas saya dari Kartan Jaya apa itu, profesi saya di kontraktor, adalah itu saya sudah berproyek itu yang tak terduga. Tapi saya juga nggak berhitung di berapa saya habis biaya ini, saya nggak pernah berhitung. Nah, itulah ya. Silakan diambil hikmahnya sendiri, silakan dipahami seperti apa itu, gitu kan ya. Kalian sudah mulai harus bisa berpikir lebih maju lagi. Nah, kalian tiru. Kalau memang ada yang baik, kalau tidak baik, ini kalau orang satu cerita lagi. Ya itu materi-materi yang kita terima, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada hikmah yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa diambil, dan tentunya di sini di Al-Quran Duriskur 1 pagi ini masih sekali banyak kekurangannya Bu. Walaupun aturan-aturan sudah kita tegaskan seperti yang Ibu bilang tadi, di sini belum terlaksana dengan baik. Tapi kita terus mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan yang Bu Colo juga bisa lebih baik lagi, karena perempuan mungkin akan lebih mudah ya gitu loh dibandingkan cowok-cowok gini gitu. Oke, saya kira cukup sekian ya ini materi yang mungkin apa itu kurang terlalu bermutu istilah pokok. Nah, yang penting kok diresapi ya, direnungi, buku ini diwacananya. Nah, di sini ini ada cerita-cerita yang mungkin menginspirasi gitu ya. Nah, nanti sambil istirahat nanti dipelajari atau dibaca. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.